لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim pasti meyakini dan mematuhi rukun-rukun Islam. An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqima as-salah wa ita'a az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja baitillahil haram in istata'ta ila dhalika sabila. Salah satu rukun Islam adalah haji jika mampu. Dan haji merupakan rukun yang tidak terpisah dari 5 rukun Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW menwajibkan kita berhaji fil umuri marrah, hanya dalam kehidupan kita satu kali. Dan ada sebagian ulama menganggap umrah satu kali atau yang pertama kali wajib, selebihnya itu merupakan sunnah. Dan kalau kita memperhatikan banyak rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu dan kemuliaan-kemuliaan melalui ibadah umrah dan haji. Mulai dari mempersiapkan diri untuk kita membersihkan jiwa, membersihkan diri, potong kukunya, bulunya, kemudian selalu dalam kondisi bersih total, kembali kepada cara fitrah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mandi dengan juga menggunakan ihram, hanya 2 potongan dari baju ihram, bagian bawah sama bagian atas. Saya mengambil kesimpulan dari pakaian ihram sebagaimana kita ketika wafat tidak ada yang kita bawa ke akhirat. Hanya yang kita bawa kafan. Kafan pun belum tentu bertahan selama kita berada di alam kubur. Bisa dimakan rayap, bisa habis, hancur kafan kita, kain kita. Jangankan kain kafan bisa hancur, bisa tubuh kita habis dimakan oleh tanah. Kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya dan menjadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan itu. Ketika kita berihram, saya langsung memfikirkan kafan. Kita melepaskan dunia, tinggalkan harta, tinggalkan HP, tinggalkan keluarga, tinggalkan mobil, tinggalkan segalanya. Tak ada yang bisa kita bawa masuk ke dalam kuburan kita. Hanya buku amal yang dibawa oleh malaikat. Ada buku amal yang tercetak di dalamnya amal-amal salih, ada yang tercetak dalamnya amal-amal buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Berarti ketika kita dipakaikan kain kafan dan keluar dari dunia ini tidak membawa apa-apa, sama prinsip umrah dan haji. Kita menuju Baitullah, menghadap Allah, tidak membawa apa-apa.
Hanya sambil pakaian dalam, baju dalam pun kita tinggalkan. Artinya kita benar-benar datang dengan jiwa kita, dengan badan kita, pasan badan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita datang menyerahkan diri lahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di hadapan Kaabah. Sama seperti ketika kita wafat menggunakan kain kafan, kita menghadap Allah tidak bawa apa-apa. Hanya yang kita bawa ikhlas dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa kita dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika meninggal dunia, sebelum dipakaikan kafan, kita dimandikan, dibersihkan, dicucikan, diwangikan. Subhanallah. Berarti ketika berpakaian kain ihram, kita harus mempersiapkan diri ingat mati. Dan kita meyakini dengan kita membawa kafan atau membawa kain ihram, berarti sesungguhnya kita menghadap Allah tidak bawa sesuatu yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali keimanan kita yang ada di dalam jiwa dan diri kita sendiri. Kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala meninggalkan segala urusan dunia, dan itu langkah yang pertama yang kita harus pastikan dirasakan oleh kalbu dan oleh jiwa. Kita datang membawa umrah bukan membawa kelebihan kita, menunjukkan kehebatan kita, menunjukkan kemampuan kita, menunjukkan kelebihan yang kita miliki, dunia ini yang kita sukses, dunia ini yang kita maju. Semua ini tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama pula dunia ini tidak ada artinya di hadapan kematian. Segala sesuatu yang diakhiri dengan kematian berarti sesuatu itu tidak ada nilainya. Dunia ini kaya raya, makmur, maju, sukses, bahagia, tapi ujung-ujungnya mati. Berarti semua ini tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Hanya yang menjaminkan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala keimanan kita dan amal salih. Tidak cukup dengan iman. Kita percaya rukun Islam, ada 5 rukun, tapi kita tidak tunaikan dan kita tunjukkan melalui bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi iman kita sia-sia. Dan kalau kita memperhatikan Al-Quran, selalu Allah sebutkan iman ada amal salih. Alladzina amanu wa amilus salihat. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ada iman bil ghaib, ada juga mendirikan salat. Berarti ada iman di bagian kalbu, ada juga amalan yang digerakkan oleh tubuh badan kita seperti salat. Dengan pakaian ihram dan kita mulai niat talbiyah, labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umratan wa hajjah seperti tamattu. Dalam kata labbaik berarti kita mematuhi dan menerima, menijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kumandangkan azan haji atau panggilan haji. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk kumandangkan panggilan haji untuk seluruh manusia, kata Nabi Ibrahim, bagaimana saya bisa sampaikan suaraku kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu kumandangkan alaikal adhan wa alainal balagh. Kamu kumandangkan panggilan haji dan tugas kami menyampaikan kepada seluruh manusia. Ketika kita berkata labbaik Allahumma,
berarti kita sami'na wa ata'na panggilanmu wahai Allah. Labbaik. Kalau di dalam bahasa Arab termasuk zaman jahiliyah di masa dulu dan juga di zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang memanggil kita, orang menjawab labbaik. Artinya apa makna labbaik? Segera ya Allah, sami'na wa ata'na. Seperti ada orang memanggil kita, ya fulan, hei fulan, kita jawab labbaik. Artinya saya sudah dengar dan saya segera proses untuk menijabah dan mendatangi. Dan ini yang kita laksanakan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita bukan hanya taati, patuhi panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggilan umrah dan haji, berarti kita sekalian datang dengan membawa keyakinan dan iqrar kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami patuhi panggilan ini, ijabah panggilan ini, kami taati panggilan ini bukan untuk siapapun selainmu ya Allah. La syarika lak di dalam panggilan tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Segala puji bagimu ya Allah. Segala nikmat yang kami miliki. Di antara nikmat yang kita dapat, kami masih patuhi dan bisa mempatuhi perintahmu dan panggilanmu untuk berhaji. Dan kita menjadi hamba yang merasakan kenikmatan berjalanan ibadah haji, berjalanan dengan berpakaian ihram, menjaga kebersihan, mulai dari niat pertama ikhlas dan tulus. Benar-benar kita, ini semua menunjukkan kenikmatan yang wajib kita sadarkan dan kita syukuri. Innal hamda wan ni'mata lakal hamd, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji bagimu, segala nikmat memang darimu ya Allah, segala kerajaan dan kekuasaan milikmu ya Allah. Dan kita kembali juga mengikrarkan diri la syarika lak. Dan itu makna daripada kalimat la ilaha illallah. Masih ada banyak la ilaha illallah dan dunia, la ilaha illallah dengan urusan, la ilaha illallah dengan harta, la ilaha illallah dengan kesibukan. Masih banyak yang belum mampu menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika di saat ibadah umrah dan haji yang semestinya murninya, mulai dari pakaiannya, ucapannya, lafaznya, talbiyahnya, gerakannya, langkah-langkahnya, kita semua dari awal sampai akhir murni lillahi ta'ala. Benar-benar wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dasar yang pertama yang harus kita fahami. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala ibadah Allah Subhanahu wa taala perintahkan ujung dan inti daripada ibadah untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikir, ulama menyatakan zikir yang dimaksud zikrullahi akbar
zikir itu lebih besar daripada salat itu sendiri. Ada yang menyebutkan zikir di dalam salat tersebut itu lebih besar daripada daripada salat sendiri. Dan kalau kita memperhatikan seluruh amalan ibadah di dalam Islam, selalu Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan dan memerintahkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ini panggilan hari Jumaat. Kalau sudah siap-siap berjumatan, fas'au ila dzikrillah, segera kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', tinggalkan bai', jual beli, tinggalkan urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Kalau sudah sebelum salat kita tinggalkan urusan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai, sudah tunaikan salatnya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Bergeraklah di muka bumi. Fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tapi walaupun anda kembali lagi urusan dunia, kembali lagi kesibukan dunia, jangan lupa wadhkurullaha katsira. Agar apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian mendapatkan beruntung, menjadi beruntung di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada umrah dan haji melatih kita bagaimana kita bisa membawa dan terapkan iqrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid. La ilaha illallah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam perjalanan dianjurkan ketika kita berjalanan menuju umrah dan haji, dianjurkan untuk kesibukan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui talbiyah. Rasulullah SAW bersama sahabatnya bertalbiyah sambil serak suara mereka. Semangatnya, tidak pernah naik bukit, pasti dia bertakbir. Ketika dia berjalanan, jalannya rata, subhanallah. Ketika dia menuju turun, alhamdulillah, la ilaha, selalu menggunakan zikir dalam keadaan apapun dalam perjalanan. Dan mereka sibuk dengan talbiyah. Sedih kalau kita melihat, apalagi posisi kita sebagai orang Indonesia, jauh-jauh datang ke tanah suci, tapi sepanjang perjalanan kita, separuh yang ada di bis kondisinya lagi tidur, istirahat. Padahal talbiyah baru hanya diucapkan berapa kali. Sudah langsung kita merasa capek, merasa bosan. Karena memang dari awal langkah ketika kita talbiyah dan menggunakan ihram, kita belum merasakan betapa mulianya posisi kita sedang menuju ke rumah Allah, menjadi tamu Allah. Bagaimana kita tinggalkan dunia, dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan, kemampuan dari segi harta, kemampuan lahir, kemampuan batin, agar kita bisa menggunakan ihram, bisa bertalbiyah, bisa berjalan, naik pesawat sampai kita ke tanah suci. Ini semua merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Tapi jangan-jangan karena mungkin salah satu sebab sering kita melihat orang kepergian haji dan umrah akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, atau bisa jadi kita yang sudah berkali-kali umrah atau haji sampai menjadi sebuah kebiasaan. Padahal yang kita baca di dalam talbiyah, innal hamda wan ni'mata, agar kita mampu merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Banyak yang berkeinginan haji, berkeinginan umrah, bahkan berkeinginan menggunakan ihram, walaupun hanya sebatas dia pakai di rumahnya sendiri, agar bisa seolah-olah membayangkan kepergian umrah dan hajinya. Dia tidak punya kemampuan untuk belanja atau beli kain kafan atau beli kain ihram. Sedangkan Allah berikan kita banyak kemampuan.
dengan fasilitas yang tersedia dari travel menggunakan ada manasik, belum lagi disiapin buk nasi sambil kita makan, muhasabah sambil kita makan, manasik sambil kita makan, naik pesawat kita sambil kita makan, naik bis kita menuju miqat sambil kita makan, dimanapun kita sambil makan. Dan ini merupakan fasilitas yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Bayangkan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah ketika umrah tahun 6 Hijriah dan ditolak, tidak diberikan umrahnya, baru dirubahkan ke tahun 8 waktu Fatah Makkah. Banyak ujian yang dihadapi Rasulullah SAW dalam perjalanan. Kita alhamdulillah tidak pernah merasa capek. Fasilitas hotel, fasilitas makanan, fasilitas pakaian, pelayanan, berkhidmat, mutawif, memimpin kita umrah, sampai orang yang mohon maaf, bodoh fikih haji dan umrah, jangan khawatir, hanya tinggal ikut-ikutan bersama mutawif, insya-Allah lancar dan bisa terlaksanakan umrah dan haji. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita belajar untuk bagaimana bisa muhasabah melalui perjalanan umrah dan haji kita. Cuba bayangkan kira-kira gimana perasaan seorang ketika dia mendapatkan panggilan atau undangan ke istana akan bertemu seorang presiden atau seorang raja. Semenjak dia menerima undangan dan panggilan tersebut sampai hari H, kira-kira gimana perasaannya? Apalagi hari H, kira-kira bagaimana persiapannya? Pakaiannya, wangi-wanginya. Dia tidak mungkin menggunakan pakaian yang bekas. Dia pasti mencari pakaian yang termahal, yang terbagus, yang lebih rapi, yang mewah, terlihat lebih bagus, biar penampilannya menenangkan seorang yang akan didatangi. Perasaan yang bahagia ini semestinya kita rasakan semenjak kita sudah mempersiapkan diri untuk perjalanan umrah dan haji. Karena di situ kita akan menerima atau mendatangi istana Allah. Rumah Allah terbesar sedunia adalah Masjidul Haram. Kita akan masuki di area Allah, akan menjadi tetamu Allah. Antum tahu enggak apa arti tetamu Allah? Kalau saya berkata saya tamu presiden, orang lain mendengar pasti merasa bangga dan bahagia. Kira-kira kalau presiden sendiri berkata, ini tetamu saya. Bagi jemaah umrah dan haji, tak perlu kita berkata saya tetamu Allah, tapi Allah sendiri memberikan gelar itu. Jemaah umrah dan haji adalah tetamu saya, kata Allah. Allah menyebarkan umumannya, beritanya ini kepada ahli langit, malaikat dan para nabi dan rasul yang ada di langit. Allah sampaikan, inilah mereka tetamu aku. Subhanallah, betapa bahagianya jamaah umrah dan haji. Jamaah Alia channel dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sihat walafiat. Dan insya-Allah calon jamaah haji Alia selalu dimuliakan dan diberikan kemudahan. Insya-Allah terlaksana hajinya dalam keadaan sihat walafiat, dan insya-Allah pulang lagi ke tanah air sudah membawa haji yang mabrur. Jemaah sekalian, perlu kita merasakan, jangankan hanya mulai dari pakaian ihram, mulai dari talbiyah, mulai dari niat. Bagaimana kita bisa menwujudkan niat yang tulus dan ikhlas lillahi ta'ala dalam perjalanan haji dan umrah kita.
Dan banyak karunia yang Allah berikan. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal umratu ila al umrati mukaffiratun lima bainahuma." Umrah sampai umrah berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya di antaranya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Rasulullah SAW, apakah kami wanita, kaum wanita memiliki jihad, amalan jihad atau ibadah jihad agar kami bisa ikut perang? Kata Rasulullah SAW, ya, jihad kalian haji dan umrah. Haji dan umrah bagi wanita itu terhitung sebagai jihad fisabilillah bagi kaum laki-laki. Betapa besar pahalanya. Kita juga ketika sudah mempersiapkan diri umrah dan haji, harus kita juga terapkan amalan-amalan sunnah yang menjadi anjuran dari Nabi Muhammad SAW, yang nilainya mendapatkan nilai umrah dan haji sempurna, sempurna, sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan, man sallal fajra fi jama'ah thumma qa'ada fi musalla yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma salla rak'atain kataballahu lahu ajra umratin wa hajjatin tammatin tammatin tammah. Barang siapa yang salat subuh kemudian dia duduk di tempatnya, tidak bergerak dari musallahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah, ada kesibukan zikir Quran, istighfar, doa, munajat sampai menunggu terbitnya matahari. Habis terbit matahari kurang lebih 12 menit atau 15 minit kemudian dia melaksanakan sunnah isyraq atau sunnah duha. Kata Rasulullah SAW, kalau dia melaksanakan hal itu, dia mendapatkan pahala haji umrah sempurna, sempurna, sempurna. Umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di bulan suci Ramadan, hitungan pahalanya di sisi Allah seperti haji bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tahun ini sayang sekali kita terhalang tidak bisa melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin niat kita yang kita inginkan, apalagi dengan ikhtiar, kita sudah mendaftarkan diri, menjadi bukti ikhtiar kita, tanda keseriusan kita. Kita daftar untuk umrah, kita daftar untuk haji, dan kita sudah berusaha maksimal mengumpulkan dana, mempersiapkan diri, menjaga fisiknya. Ini semua langkah yang kita lakukan menunjukkan tanda niat baik. Walaupun terhalang, jangan khawatir. Pahala, tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi kesempurnaan pahala. Walaupun amalan tersebut kita tidak dapat melaksanakannya karena sebabnya corona atau ada hal-hal atau uzur yang lain. Bahagialah jamaah umrah dan haji. Banyak rahasia melaksanakan salat di belakang makam Ibrahim alaihi salam. Bagaimana kita multazam, bagaimana mencium hajar aswad, bagaimana ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menikmati melaksanakan salat di raudah yang menjadi area dari surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang hal-hal yang perlu kita pelajari dan fahami. Tetapi mulai dari langkah berpakaian ihram, kemudian bertalbiyah, saya yakin kalau anda betul-betul fahami apa yang saya sampaikan, anda bisa rasakan, anda bisa amalkan, anda bisa hayati, insya-Allah sudah anda melangkah-langkah yang pertama dengan benar, dan insya-Allah seterusnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui niat yang tulus dan ikhlas lillahi taala. Jamaah calon haji Alia dan juga jamaah Alia Channel dimanapun berada, semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semangat, di rumah aja, insya-Allah difasilitasi. Kita di rumah saja, santai-santai. Mungkin ada di antara jamaah Alia sekarang ibu-ibu yang sedang masak, mempersiapkan untuk anaknya dan keluarganya, sambil masak juga sambil menonton apa yang kita tontonan ini, insya-Allah menjadi tuntunan
untuk kita menuju kebaikan sampai insya-Allah terkabul hajat kita. Jamaah haji berjalan lancar, datangnya musim haji, insya-Allah semuanya dalam keadaan sihat wal afiat dan terlaksana haji dengan aman, nyaman dan membawa pahala yang sempurna. Haji mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas ibadah di rumah, tolong jaga diri, selalu jaga kebersihan, selalu jaga dan rajin cuci tangan. Kalau perlu keluar, selalu gunakan masker. Hati-hati, jangan bergaul di tempat ramai-ramai, jaga jarak. Usahakan selalu di rumah, manfaatkan rumahmu dijadikan tempat ibadah. Bukan hanya masjid tempat ibadah, tapi rumah kita menjadi pusatnya cahaya, sinarnya ibadah salat, ibadah tarawih, tahajud, baca Quran dan banyak amal-amal yang kita berkesempatan dalam kondisi ujian ini. Semoga insya-Allah termasuk munajat kita, karena salah satu yang menolak dan merubah nasib dan takdir adalah doa. Di salah satu upaya dan ikhtiar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera kun fayakun mengangkat bala wabah ini dan kita kembali beraktivitas normal dan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, semoga membuka wawasan. Masih banyak pertemuan ini yang begitu singkat dan begitu padat, tidak mendapatkan luang waktu yang banyak, padahal masih banyak hal-hal yang perlu kita belajari dan fahami. Tapi insya-Allah dengan kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan membawa manfaat dan membuka wawasan agar insya-Allah menjadi calon umrah dan haji yang insya-Allah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, Ya Dzal Jalal wal Ikram, muliakan jamaah Alia Channel dan calon jamaah Haji Alia selalu dalam keadaan sihat wal afiat, dalam lindunganmu dari segala bahaya wabah ini, dan dimanapun mereka berada, dibukakan pintu taufikmu, dibukakan pintu rizkinya, diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semua para pimpinan-pimpinan Alia ini ya Allah, dan penerus-penerusnya, berikanlah kemuliaan bagi mereka ya Allah, berikan kemampuan agar benar-benar mereka memfasilitasi jamaahnya dan menjaga jamaahnya dalam baik-baik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haji dan umrah ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, mohon diterima segala amal ibadah kami. Kami mohon dan kami bermunajat kepadamu di saat di bulan Ramadan ini, di saat kami menghadapi tantangan ujian dan wabah ini. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kasih sayangnya-Mu dan segera kun fayakun terangkat bala ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad, rahmatilah umat Nabi Muhammad, ampunilah umat Nabi Muhammad, khususnya untuk jamaah calon jamaah Haji Alia dan juga jamaah Alia Channel. Ya Allah, ampunilah segala dosa mereka, sucikan hati mereka, bersihkan jiwa mereka, muliakan langkah-langkah mereka, bukakan pintu rizki mereka, jauhkan mereka dari segala keburukan dan bahaya. Ya Allah, akhiri hayat mereka dengan husnul khatimah, berikan kemuliaan dan diterima segala amal ibadahnya. Jadikan Ramadan ini yang sebabnya menantarkan kami mendapatkan kemuliaan di sisimu, bebas dari neraka Jahannam, dan tertulis nama kami menjadi ahli surga ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Jadikan pertemuan ini membawa manfaat bagi kami, menjadi amal salih bagi kami, ilmu yang kami mampu menterapkan dan amalkan ya Rabbal Alamin. Jadikan pertemuan ini menjadi saksi baik bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat, menjadi amal jari yang tidak terputus pahalanya ya Rabbal Alamin. Ampuni kedua orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami,
sahabat kami, kerabat kami, para guru kami, para ulama kami, para habaib dan para kiai kami, saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Rabbana taqabbal minna, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, terima salat tarawih kami, walaupun di rumah saja. Ya Allah, kami sangat terhalang kami untuk melaksanakan ibadah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ya Allah, inilah kemampuan kami, inilah usaha dan ikhtiar kami yang kami mampu. Ya Allah, mohon diterima di sisimu, tidak ada di antara kami dan jamaah kami yang sia-sia ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambil bertemu insyaAllah di acara yang datang. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.